Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya selalu berharap bahwa semua dalam keadaan sehat dan baik. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sudah hampir 2 bulan kita tidak bisa bertemu di dalam pertemuan ibadah kita di gereja. Tetapi kita bersyukur kalau kita masih hidup dan sehat sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang hari ini, baiklah kita menyerahkan diri kepada Tuhan dalam persekutuan, dan baiklah kita merenungkan firman Tuhan. Dan karena itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami, yang terus menopang kami dan tidak pernah berhenti memelihara kami. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang sulit, tetapi kami masih hidup adalah bukti bahwa Engkau menopang kami. Dan itu bukan karena kekuatan kami. Memang persoalan dan kesulitan hidup itu masih tetap ada. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau pun menolong kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dalam persekutuan hari ini. Layakkan kami, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini saya ambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22, bunyinya demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang kekasih, antara hati dan tubuh ada hubungan yang sangat-sangat erat. Ya. Antara hati dan tubuh kita ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jika kita sedang sedih, jika kita sedang dalam keadaan tertekan, maka tubuh pun menjadi lemah. Tubuh kita menjadi sakit. Jika salah satu menderita, maka yang lain pun akan terpengaruh. Ketika hati ataupun pikiran kita tertekan, maka tubuh kita pun akan merespon dan ia akan menjadi lemah dan sakit. Saudara, kegelisahan hati kita itu akan merusak kesehatan tubuh kita, merusak, membuat fisik kita menjadi sakit. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan kali ini berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang sukacita, jiwa yang bahagia, itu memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kita. Ya. Imunitas tubuh kita menjadi baik sehingga kita tidak mudah diserang oleh penyakit. Saudara, kesehatan tubuh kita juga sangat bergantung pada suasana hati kita. Ya. Betapa eratnya suasana hati dan tubuh kita. Ya. Sekali lagi, itu sangat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jadi di sini kita melihat saudara bahwa cara untuk menjaga agar kesehatan fisik ini ya tetap sehat, tetap kuat adalah dengan bertanggung jawab dengan keadaan hati kita. Kita menjaga hati kita supaya hati kita tidak dikuasai oleh ketakutan, tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Sikap hati sekali lagi saudara itu akan menentukan kesehatan tubuh kita. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan sangat menekankan hati yang sukacita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ia mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa. Oleh karena obat yang terbaik bagi tubuh adalah sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang sangat menjaga kesehatan tubuhnya. Ya, dengan rajin berolahraga, dengan makan makanan bergizi, makanan yang sehat. Tetapi saudara, pada sakit-sakitan, ya, bahkan mengalami sakit yang berat, yang sulit disembuhkan. Mengapa demikian? Ya iya, karena yang dijaga hanya fisik, tetapi hati tidak. Hati penuh kekhawatiran, hati penuh dengan ketakutan. Padahal sekali lagi hati itu sangat memberi pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu artinya saudara, hati yang sukacita itu ada gunanya.
ada manfaatnya seperti obat. Ya. Tahu gunanya obat? Ya ada gunanya, yaitu untuk menyembuhkan penyakit supaya kita sehat. Demikianlah hati yang sukacita. Ya, bahkan dikatakan itu adalah obat yang paling manjur, yang membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini juga tidak berbicara tentang sikap yang semau-maunya, yang seenak-enaknya. Kita mengabaikan kondisi yang sedang terjadi. Tidak demikian, saudara. Firman Tuhan ini juga bukan berarti kita pura-pura semuanya baik-baik saja. Tidak demikian, saudara. Firman Tuhan itu tidak mengajarkan demikian. Justru di sini hati yang gembira adalah ketika hati itu bergembira dan menanggapi apa yang terjadi itu tepat pada waktunya. Ya. Hati yang gembira adalah merespon situasi yang kita alami ini dengan tepat. Ya. Keadaan sekarang ini kita sedang berhadapan dengan pandemi corona yang melanda seluruh muka bumi. Tetapi kita tetap damai. Karena apa, saudara? Oleh karena kita punya Tuhan. Kita yakin bahwa yang memelihara hidup kita, yang menjaga kita adalah Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, hati yang gembira juga bukan berarti kita harus selalu senyum. Tidak demikian, saudara. Itu tidak identik dengan selalu tersenyum. Tidak demikian. Tetapi hati yang berada di dalam kondisi yang sukacita, bahagia, senang. Sekali lagi alasannya, karena Tuhan. Saudara, hati yang gembira adalah hati yang bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita di dalam kebaikannya. Hati yang sukacita adalah hati yang tidak terikat oleh situasi, tidak bergantung kepada keadaan yang sedang terjadi. Ya, tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang terjadi ini, tetapi hati yang memandang kebaikan Tuhan, tetap percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang baik. Hati yang bersukacita tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Kita yakin dan kita percaya bahwa keadaan yang sedang terjadi saat ini dapat kita jalani, dapat kita lewati. Karena apa? Ada Tuhan yang menolong kita, yang memelihara kita. Kita harus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau. Kita harus ingat pertolongan-pertolongannya di masa lampau. Di waktu-waktu yang telah kita lewati. Tentu perjalanan hidup kita pada waktu-waktu yang lampau tidak semua enak. Ada masa-masa yang sangat sulit yang kita lewati, yang kita jalani. Tetapi saudara, kita telah melewatinya. Dan kita ada pada hari ini oleh karena Tuhan. Dan itulah alasan kenapa kita tetap percaya bahwa Ia adalah Allah yang baik. Ia adalah Allah yang maha kuasa. Buktinya kita ada sampai pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, juga pada hari ini kita juga bisa melihat kebalikan dari hati yang gembira adalah semangat yang patah atau hati yang hancur. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Saudara, di sini tulang mewakili seluruh diri kita. Jadi ketika hati senang, hati sukacita itu akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi kita. Tetapi jika hati kita menjadi sedih, jiwa kita menjadi hancur, semangat kita menjadi patah, itu akan mendatangkan celaka, mengeringkan tulang, membuat kita mengalami kondisi fisik yang lemah dan bahkan sakit. Jiwa yang hancur akan mengeringkan tulang. Nah, ini bukan jiwa atau roh pertobatan. Karena jiwa atau roh pertobatan adalah mengembalikan kita kepada Tuhan, akan memberikan kita sukacita. Hati yang patah atau semangat yang patah adalah orang yang tidak dapat melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Orang yang hanya melihat Tuhan itu baik jika semuanya baik-baik saja, jika semuanya lancar-lancar saja.
Saudara, itu adalah hati yang tidak mau percaya kepada Tuhan di kondisi-kondisi yang sulit. Dan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Hati yang tidak percaya kepada Tuhan, hati yang sinis kepada Tuhan karena keadaan. Padahal betapa banyaknya pertolongan Tuhan yang telah dialami di waktu-waktu yang lampau. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semoga kita semuanya tidak punya hati yang patah ini atau semangat yang patah ini, tetapi kita punya hati yang bersukacita, yang dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita masih dapat menghitung berkat-berkat Tuhan tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu yang kita terima dari Tuhan. Kita hitung dan kita yakin jauh lebih banyak berkat pertolongannya, kebaikannya yang kita terima daripada kesulitan-kesulitan kita. Ya, kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini memberikan kita penghiburan, memberikan kita semangat, dan semakin mengasihi Tuhan dan tetap menjaga kesehatan kita, baik itu dengan menjaga kebersihan dan juga menjaga hati kita, itulah paling utama, dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar selalu bersandar hanya kepadanya dan percaya bahwa Ia sanggup membawa kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dan biarlah kita senantiasa hari lepas ke hari memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur karena semua itu adalah untuk membuat kami menjadi lebih bersemangat di tengah-tengah kondisi keadaan sekarang ini, supaya kami selalu dapat bersukacita di dalam Tuhan, oleh karena ada Engkau yang menolong kami. Walaupun dunia ini ya Tuhan dalam keadaan, dalam kondisi yang kurang baik, semua keadaan di seluruh dunia semuanya tidak baik, tetapi kami bisa melihat kebaikan-kebaikan-Mu di tengah-tengah kondisi ini, sehingga kami tetap percaya kepadamu dan tetap bersemangat dan bersukacita. Kami tetap bahagia oleh karena Engkau ada yang menopang dan menolong setiap kami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat pada hari ini. Tuhan tolong dan sertailah kami, dan berikanlah kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sulit, untuk bersandar dan percaya kepadamu, dan mengasihi Engkau, serta mentaati Engkau, dan memuliakan namamu selalu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.